istirahat, ada inner view. Kesini hanya bertobat sebentar, tetap D2 kembali dalam kuali. Masalah tidak akan pernah selesai. Itu konsekuensi berbalik arah kepada Tuhan. Enggak boleh begini. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali. Semoga tidak ada yang bosan-bosan melihat saya di depan. Ya, harusnya kan minggu kemarin Mbak Endi karena nggak bisa datang, jadi saya yang gantiin. Nah, hari ini saya lagi, ya. Dan bagi saya, orangnya di depan kalian boleh tetap sama, tapi firman Tuhan tidak tetap sama. Firman Tuhan yang disampaikan selalu baru. Amin. Nah, sebelum sampaikan firman Tuhan, tolong siapkan hati, ya, miliki roh pengertian, ya, sehingga firman Tuhan disampaikan nanti ada pengertian yang baru dan didapatkan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, ya. Dan cuma mari kita datang kepada Tuhan, kita melihat, mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab dalam kitab Matius. Ini firman ini bukan lagi firman yang asing, bahkan ini sering diucapkan oleh siapapun, ya, baik hamba Tuhan maupun orang biasa, jemaat ataupun yang mudah mengerti firman Tuhan pasti sampaikan firman ini, ucapkan firman Tuhan ini. Ya, Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2, yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca dengan pelan-pelan supaya pesan firman Tuhan ini bisa sampai, ya, supaya kita bisa mengerti. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 2 sama-sama, 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Jangan bertanya ini kenapa firman Tuhan pagi ini tentang pertobatan. Saya sengaja mengambil materi hari ini, saya buat berikan pengajaran khusus tentang pertobatan itu. Pertobatan yang sejati, bukan hanya pertobatan biasa, tapi pertobatan yang murni. Banyak orang di luar sana bertobat, betul? Tapi belum tentu mengalami pertobatan yang sejati. Belum tentu mengalami pertobatan yang murni. Nah, sebelum saya lanjut firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan yang di ruangan ini adalah orang-orang yang telah mengalami pertobatan sejati, katakan amin. Orang-orang yang telah menerima pertobatan murni, katakan amin. Jangan lihat kiri kanan, ya. Jangan lihat kiri kanan. Kamu udah tua atau belum? Pertobatan sejati ini berbicara tentang bagaimana ada satu kemurnian yang muncul dari dalam hati. Kemarin hari ini saya sampaikan bahwa ada inner beauty yang berasal dari dalam hati, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau oleh keadaan. Nah, kata pertobatan ini saya uraikan beberapa hal, beberapa pengertian. Kalau di dalam perjanjian lama dan sampai perjanjian baru, kata pertobatan atau kata tobat ini muncul lebih daripada 100 kali. Artinya kalau muncul di atas 100 kali, ini kata pertobatan sangat penting. Sangat penting. Kata tobat ini mengandung arti yang sangat penting. Kenapa sampai dalam Alkitab itu muncul lebih daripada 100 kali? Luar biasa. Nanti kalau ditanya kapan, silakan baca Alkitab, hitung-hitung kata tobatnya, baca dari Kejadian sampai Wahyu, nanti pasti ditemukan 100 kalian, pasti ada. Ya. Nah, kata tobat ini saya ambil dari 3 bahasa. Kalau di dalam bahasa Ibrani kata sof. Ya, saya nggak kasih tulisannya, ya. Saya belum, harusnya tadi ada PowerPoint-nya. Cuman ya udahlah, lebih bagus fokus melihat saya daripada melihat PowerPoint. Ya, kata sof ini berbicara tentang
apa? Dikasih perbatasan, disuruh balik arah. Nah itu artinya berbalik arah. Dari menuju utara menjadi ke selatan. Nah ini namanya south dalam bahasa Ibrani. Jadi perhatikan semua Bapak Ibu, apakah sudah pernah berbalik arah atau belum? Sudah Pak, tadi berbalik arah karena takut sama polisi ditilang jadi berbalik arah. Berbalik arah mengandung arti yang dalam. Kemudian di dalam perjanjian baru atau di bahasa Yunani ada 3 kata yang dipakai. Nah diperhatikan, boleh dicatat boleh ya, atau dihafal juga boleh. Kata yang pertama adalah epistrevo. Epistrevo ini berbicara tentang kembali. Kalau orang Jawa ngomongnya kata kembali ngomongnya apa? Kembali. Padahal dia pergi kemana? Ke Jawa, ke Bali. Kembali itu artinya sudah pernah melangkah, sudah pernah pergi, sudah pernah lewat, lalu kembali lagi. Itu namanya epistrevo. Beda dengan kata sof tadi. Kata sof tadi apa? Berbalik arah. Betul? Oke. Tapi hampir sinonim. Yang kedua, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoeo. Kata metanoeo ini berbicara tentang berubah pikiran. Katakan berubah pikiran. Nah, ini metanoeo, berubah pikiran. Tadi mau memukul ini Pandian. Ya awas saja nanti ketika ketemu. Tapi begitu ketemu Pandian dia takut dan terus berubah pikiran. Itu namanya metanoeo. Berubah pikiran. Kemudian kata yang ketiga yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Nah ini yang sering dipakai. Kata metanoia tentang pertobatan atau perubahan pola pikir. Metanoia. Ingat, dalam bahasa Ibrani tadi menggunakan kata suf artinya apa? Berbalik arah. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan 3 kata. Yang pertama epistrevo. Epistrevo bisa kembali. Sementara kata yang kedua menggunakan metanoeo, itu adalah berubah pikiran. Yang ketiga menggunakan kata metanoia, artinya perubahan pola pikir, pertobatan. Ini yang sering dipakai. Kalau dalam bahasa Inggris sering kata repentance, atau ada istilah lain, restorasi. Nah ini kenapa saya kasih pengertian ini supaya Bapak Ibu mengerti, supaya punya. Kemarin harus sampaikan kita harus punya apa? Selain punya roh, kita harus punya akal budi, pengertian yang benar dengan apa yang kita sampaikan. Jangan suka ngomong bertobatlah, kita nggak ngerti apa arti pertobatan. Yohanes ini tahu betul di saat dia menyampaikan kata pertobatan. Waktu dia di padang gurun dia berseru. Dia berkata apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Waktu itu kan Yohanes Pembaptis ini dia dianggap sebagai orang apa ya? Karena dia berdiri di atas gunung. Kalau ada sekarang itu pasti ditangkap sama Satpol PP kah, polisi kah, dibunuh gak bisa jadi. Karena kenapa dia teriak begitu? Tetapi Yohanes dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada seluruh dunia tentang kedatangan. Pertanyaannya, kan Yesus sudah datang 2000 tahun ya lalu. Nah, kenapa ada pertobatan itu? Kenapa dia, apakah berfungsi? Berguna nggak kata tobat itu untuk saya dan saudara? Karena kata tobat saat itu disampaikan di Yohanes karena Yesus mulai sudah datang. Yesus datang sekarang, Yesus sudah kembali ke surga, betul? Sudah epistrafo dia, sudah kembali ke surga. Lalu apa fungsinya? Masih berlaku kah?
Masih efektifkah kata pertobatan itu disampaikan kepada saya dan saudara saat ini? Sangat-sangat masih sangat-sangat mudah, sangat-sangat efektif untuk bisa disampaikan kepada saya dan saudara. Sebab kenapa? Kata pertobatan, kalau kita rangkum dari 3 arti ini menunjukkan kata apa? Adanya perubahan dari pola pikir, pola hidup manusia dari hal yang jahat menjadi hal yang baik. Itu kata pertobatan. Dia berbalik arah, berbicara tentang apa? Berbalik arah sama seperti ini. Dia balik itu dia putar. Langsung namanya balik arah 180 derajat. Tapi banyak orang yang salah. Baliknya berapa puluh derajat? 360 derajat. Kembali lagi kepadaku bangan. Ini yang disebut oleh Paulus. Kembali kepadaku bangan. Nah ini kata epistrafo ini hati-hati. Kembali. Ada 2 pengertian. Bisa kembali berubah, bisa kembali kepada kehidupannya lama. Seberapa banyak dari antara saudara, ini kita akan belajar. Ada beberapa contoh, ada beberapa macam nanti seperti yang pertobatan. Saya nanti pulang ke rumah, kita cek, kita telusuri kita. Saya ini sudah mengalami pertobatan atau belum? Saya ini sudah soft atau belum? Soft itu tadi apa? Bahasa Yunani ya, berbalik arah. Atau saya ini pengertian epistrafo yang kedua. Epistrafo yang pertama bisa berubah karena kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua bisa kembali perbuatan yang sama. Ini hati-hati. Bisa sampai ke rumah. Saya ini memiliki, telah mengandung pengertian epistrafo yang pertama kan, atau epistrafo yang kedua. Yang ketiga, apakah ini saya sudah mengalami sudah berubah pikiran dan belum? Nah, berubah pikiran hati-hati juga. Ya kan? Banyak orang yang mengikut Yesus, betul? Banyak orang yang disembuhkan. Waktu mereka ditahirkan, dari 10 orang kembali kepada yang menyembah Tuhan berapa orang? Berapa orang? 1 orang. Yang 9 orang ngapain? Tidak mengingat Yesus. Ingat, kata metanoia ini juga. Metanoia ini kadang menjadi pola pikir manusia. Ketika dia tidak mendapatkan apa-apa, dia bisa berubah pikiran. Dari orang yang bersemangat, ketika dia tidak mendapatkan bagiannya, ketika dia mendapatkan apa yang dia ingin, berubah mood, betul? Sama seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu, bahwa orang Kristen itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan keadaan. Di sini nggak ada. Amin? Nggak ada di sini yang ngaku. Saya percaya jemaat Tuhan di sini orang-orang yang tidak pernah kecewa sama Tuhan, betul? Tidak dapat dipengaruhi kondisi dan atau kondisi situasi apapun, betul? Mau hujan, mau panas, mau gerimis, mau apalagi gemuruh, mau sakit, mau jalan kaki, mau naik kendaraan, tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, dia tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Waduh Pak, di rumah tadi tetangga saya apalagi mendekati bulan Ramadan. Tadi ada ketupat, saya ingat jangan-jangan dihabisin di rumah itu Pak. Jangan pikiran kita, keadaan kita, kondisi kita mempengaruhi setiap keputusan kita dalam Tuhan. Tapi standar kita adalah seperti kemarin, firman Tuhan. Nah, kata pertobatan ini kalau kita melihat di dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kekristenan masa kini, bahkan di zaman-zaman dahulu para nabi, ya, ada beberapa contoh pertobatan yang sejati dan ada beberapa contoh juga pertobatan yang memang menunjukkan itu adalah pertobatan sementara. Nanti kita akan pilih kita di bagian mana.
itu perubahan. Ya, itu perubahan. Tapi perubahan dalam hal ini banyak hal, ya. Kata restorasi itu adalah perubahan sikap, perubahan cara berpikir, perubahan cara bicara, perubahan cara cara pendekatan. Itu namanya restorasi. Restorasi apa lagi? Perubahan cara pandang, perubahan cara mendengar. Dari tadinya dia suka mendengar gosip, sekarang mendengar firman Tuhan. Itu restorasi. Atau jangan pernah berpikir ketika orang yang dari baik berubah menjadi tidak baik, itu bukan restorasi. Saya ulang. Dari orang yang baik berubah menjadi buruk, itu bukan restorasi. Bisa jadi dalam masuk pada pengertian epistrafo tadi, dikembali dalam kehidupan yang lama. Sama seperti seekor. Jadi bilang teman-teman apa? Sama seperti seekor D2 kembali dalam kuali. Oh, ingat ya, langsung babi kuning, babi panggang, babi goreng. Jangan sampai seperti itu. Dia kembali kepada kubangannya, sudah dimandiin, sudah dibersihin, ya kan? Lalu besoknya kembali kepada kubangan yang lama. Nah, ini bukan restorasi. Bisa jadi ini dia mengalami epistrafo yang salah. Saya bagikan 3 hal. Tipe orang atau tipe pertobatan. 3 tipe. Ya, bukan tipe HP ya. Sekarang tipe HP-nya udah naik sekarang ya. Tipenya udah tipe atas semua HP-nya sekarang. Nah, bukan tipe HP, tapi tipe orang. Tipe pertobatan. Nanti sampai ke rumah ingat, saya tipe mana? Ya. Coba kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15. Ini ayat 1 sampai 35 sebenarnya, tapi kita baca ayat 24 dan 25. 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 25. Sudah dapat semua 1 Samuel? Coba satu orang baca buat kita yang sudah dapat. 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 25. 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 25. Ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi kita Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Oke, terima kasih Bu Siska. Kalau kita membaca ayat 24-25, sepertinya apa? Sepertinya Saul bertobat, betul? Dia 24 tadi, dari 24 coba lihat 24. Ya, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi kita. Ini namanya penyesalan, betul kan? Dia ngalami penyesalan, dia ngalami metanoia. Betul. Akan tetapi kalau kita melihat akhir riwayat atau cerita daripada Saul gimana? Dia menjadi orang yang di sini hanya bertobat sebentar, tetapi dia memulai kesalahan yang sama. Betul? Dia mengulangi kesalahan yang sama. Pertobatan atau tipe pertobatan yang pertama adalah bertobat hanya untuk sementara, mengambil
kondisi dia harus mengalami tadi kata epistrafo, dia kembali dalam pengambangan. Pertobatan yang pertama adalah pertobatan yang hanya bertobat sementara, tetapi dia mengulangi. Dia mengalami pertobatan, dia mengaku di hadapan Tuhan, tapi dia mengulangi kesalahan yang sama atau jatuh kepada lubang yang sama. Bagaimana dengan dosa yang lain? Dosa yang satu aja belum beres. Yang pertama ini Tuhan mengajarkan saya dan saudara, kalau kita benar-benar ambil keputusan bertobat di hadapan Tuhan, pikirkan dulu, baru datang kepada Tuhan bahwa saya mengaku. Kalau belum ada keputusan yang final di dalam hati saya dan saudara, jangan pernah ucapkan janji dalam Tuhan. Ketika Tuhan menagih janji, maka kita yang akan mengalami sebuah peristiwa yang lebih besar. Jadi tipe orang yang pertama ini adalah ketika kita mengambil atau menyesali perbuatan dosa kita. Kalau kita masih mengulangi perbuatan yang sama, maka kita sesungguhnya menjadi orang yang hanya bertobat karena maunya. Katakan karena maunya. Bertobat karena ada maunya, bertobat karena ada keinginannya, bertobat karena ada kerinduannya, bertobat karena ada satu hal. Saya gak jauh-jauh, dan saya nggak bukan ngomongin anak saya karena dia ada perubahan. Ya, tapi setiap pagi memang kita ada renungan malam sebelum kita wajib baca kitab. Dan ini anak saya ini sebelum sekalipun udah tidur, kalau udah jam 9 bangun lagi, jam 10, setengah 9, jam 10, setengah 10 itu sudah doa, bangun lagi, cuci mata, baca kitab. Suatu saat, dan saya tidak tahu itu sebenarnya bahwa kali itu dia berbuat salah. Dia ada di sini. Saya pulang dari kerja sore-sore, dia kelihatan, ya Pak, saya punya guru. Dari mana? Guru saya nggak tangkap bersama teman-teman. Oh ya udah, diikatlah di keranjang, ditaruh di keranjang di luar. Dan saya bangga ketika dia alami sebuah perubahan. Saya bangga pengakuannya. Saya nggak minta nanya loh, tapi dia datang sendiri ke saya. Lalu karena mamanya sudah berhari-hari takut, kasihan, mamanya sudah diikat kaki burung ini, ya, ditaruh di sebuah keranjang kecil doang. Mamanya lepasin. Lalu ketika kita merenungkan firman ini berbicara tentang kebohongan orang yang suka bohong. Tentang firman yang kita baca. Lalu dia bilang gini sama saya, Pak, Ma, Stephen jujur. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Itu burung yang abang bilang sama papa mama itu adalah ditangkap. Itu bukan ditangkap, itu kemarin itu kan ada uang jajan ada uang di meja, saya kumpulin 4.000. Yang 5 yang saya kumpulin 4.000. Lalu ada orang lewat di jalan raya yang suka bawa jual burung itu, dibeli ternyata, bukan ditangkap. Lalu kenapa kamu bohong? Takut. Karena memang saya nggak diizinin pelihara burung di rumah. Sampai-sampai mamanya dilepasin. Tapi saat itu saya sadar. Saya bilang, benar Stevie, ini yakin kamu mengaku? Iya. Saya merasa berdosa karena firman Tuhan tadi. Dan saya belajar dari anak saya ini. Saya belajar dari dia. Oh ternyata kalau kita mengajarkan hal yang baik kepada orang, nggak usah dipaksa dia, betul? Nggak usah ditekan dia. Cukup dari pengertian. Dia akan mengaku sendiri. Saya bilang ke dia, oke Steve, pengakuan kamu bukan kepada papa mama, tapi itu pengakuan kamu di hadapan Tuhan. Tuhan pasti ampuni kamu. Jangan ulangi lagi. Belajar dari hal-hal kecil. Mulai hari ini Bapak Ibu. Ya Pak, kan ada lagu Pak. Sejauh langit dari bumi. Dari bumi begitu besarnya
sukacita. Kita nyanyikan lagu ini. Kita berkata begini, Bang. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosa. Kapan Tuhan buang dosamu? Sebenarnya bukan Tuhan yang membuang dosa saudara, tetapi yang bisa membuang dosa saya, dosa kita sendiri. Tuhan yang menerima. Amen. Selama kita tidak buang dosa dalam diri saya, saudara, Allah tidak pernah membuang dosa saudara. Allah hanya menolong saya dan saudara untuk membuang dosa itu. Berani kita nyanyi sejauh langit dari bumi, begitulah kasih. Iya, Allah itu mengasihimu. Allah tidak berubah, katakan amin. Allah tidak pernah berubah, Dia ada kekal selama-lamanya. Tetapi yang suka berubah adalah kita. Kita mau tobat, kumat lagi. Makanya yang pertama ini adalah tipe pertobatan. Yang pertama adalah tobat kumat. Ini Kristen tomat, tuh. Sebentar tobat, sebentar kumat. Biasanya itu penyakitnya kambuh lagi tuh. Kalau orang begini, Allah berkata apa? Tuhan mun. Katakan Tuhan mun. Tuhan berkata kalau kamu panas ya panas, kalau kamu dingin ya dingin. Nggak usah suam-suam kuku. Sebentar tobat, sebentar kumat. Allah akan muntahkan saya dan saudara. Jadi hari ini kita belajar tipe orang pertama ini bukan tipe yang sebenarnya. Karena coba tipe ini. Yang kedua, kita buka dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 27. Ini bukan peristiwa yang asik, tapi ini peristiwa yang sudah lama didengar Bapak Ibu. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Ini tentang apa? Yesus diserahkan oleh Yudas. Bapak Ibu tahu peristiwa kehidupan atau kesalahan daripada Yudas? Yudas itulah orang yang dipercaya, betul? Bendahara loh. Betul nggak? Dia orang yang dipercaya Tuhan, yang dipercaya oleh murid-muridnya yang lain. Oke, kesalahan daripada Yudas apa? Dia menjual Yesus. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk apa? Membunuh Yesus. Ayat 2. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat 3. Bahwa Yesus telah jatuhi. Lalu ia mengembalikan uangnya yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala tua-tua. Oke, ayat 3 nih, ayat 3 dulu. Ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah. Ya, sama-sama katakan menyesallah. Ya. Oke, maka kata menyesal ini juga termasuk kata metanoia. Repentance, tetapi kata metanoia. Dia menyesallah, dia sadar. Ini bagus sampai sini, betul? Oke, ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan sendiri. Ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dari situ dan coba ulang ayat 4, ayat 5 itu. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ. Ngapain ya? Menggantung diri. Tipe pertobatan yang kedua adalah bertobat tetapi langkahnya salah. Ulang.
Tipe pertobatan yang kedua adalah bertobat tetapi salah langkah. Bertobat tapi salah keputusan. Ketika dia menyesali dosanya, dia berkata aku berdosa kepada Bapa. Itu sebenarnya adalah metanoia, betul? Sadar, betul kan? Tidak ada orang yang memaksa dia. Tapi yang paling fatal ketika dia menghindar, dia takut sebuah konsekuensi. Ingat, setiap dosa yang kita minta ampun kepada Tuhan ada konsekuensinya, betul? Daud punya konsekuensi ketika dia berdosa, ya. Ketika datang menegur dia, apa konsekuensinya? Anak itu harus diapain? Mati. Dibunuh, betul? Ada konsekuensi. Bagi saya dan saudara, ketika kita mengaku dosa dari Tuhan, ada konsekuensi. Bisa saja kita semakin dihajar, diserang oleh si iblis. Pikiran kita semakin ada rasa tertekan. Itu konsekuensi. Karena kita harus berusaha. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin berat ujiannya. Itu konsekuensi mengikut Tuhan. Sama halnya ketika si Judas, konsekuensinya adalah mungkin saja dia dijauhi oleh temannya, selain oleh murid-muridnya. Dia tahu konsekuensi itu. Dia putuskan untuk apa? Gantung. Baru-baru ini, ya, saya melihat, tadi pagi saya melihat ada berita di Facebook. Ya, hanya gara-gara ini rumah tangga, kehidupan ekonomi tidak ada. Dia gantung diri di atas pohon. Wow, menyelesaikan masalah kah? Masalah tidak akan pernah selesai. Hidupmu selesai ya, tetapi selesai di hutan kemana? Itu tidak pasti. Betul? Dan yang pastinya orang yang melakukan kejahatan seperti ini, yang menggantungkan diri, yang mengambil nyawanya, mengambil hak Tuhan, dipastikan dia tidak punya tempat di kerajaan Allah. Kan itu bukan haknya. Yudas masuk surga enggak? Masih orang bilang begini apa? Itu kan haknya Tuhan, betul? Tetapi digariskan dalam firman Tuhan, setiap orang yang melakukan yang bukan dari kehendak Tuhan, itu adalah fatal di hadapan Tuhan dan tidak punya tempat yang layak dalam kerajaan Allah. Kata amin. Nggak usah tanya lagi. Kalau ditanya apakah Yudas masuk surga, itu bukan haknya kita, betul? Tetapi di dalam Alkitab ada di Alkitab dia jelas bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, yang mengambil haknya Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan, dia tidak layak dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, tipe orang yang kedua ini, kalau kita mengambil pertobatan, jangan sampai salah langkah, betul? Ya udahlah ya, ada yang berkelahi ini, contoh ini dalam keluarga, suami, istri, mertua. Ini yang biasanya kan? Saya nggak tahu ini di dunia ini ya, antara menantu mertua itu yang sering di sini nggak ada kan? Nggak ada ya. Biasanya itu di rumah itu terjadi. Lalu karena tidak bisa diselesaikan dengan baik, ada satu orang yang mengalahnya salah, betul? Ya udahlah, daripada rumah ini berantakan, daripada ini dia pakai cara lain. Bisa saja keluar dari rumah itu. Kedua apa? Dia ambil solusi jalan keluar supaya cepat selesai. Nggak ingat ini kan namanya pertobatan yang salah. Kalau mau menyelesaikan masalah dalam keluarga dan rumah tangga itu nggak begitu caranya. Bukan dengan ambil jalan keluar, bukan dengan tinggalin rumah itu. Tidak, masalah bukan selesai, tapi masalahnya semakin bertambah. Pernah ada orang tinggal sama saya begitu di rumah, ya, ditegur nggak mau ditegur, ya masa-masa muda lah, masa-masa muda begitu, diarahin nggak mau diarahin, karena sering ditegur nggak mau, dia pergi. Saya mau keluar rumah, terus saya bilang begini, saya juga mau sih kamu, silakan, tidak apa-apa, selama itu damai buat kamu. 2-3 hari kemudian dia balik lagi di rumah, karena itu
tidak menyelesaikan masalah. Setelah balik ke rumah, baru selesaikan masalah. Kasih tahu mana yang salah, kasih tahu mana yang benar. Nah, itu pertobatan yang murni. Yang berikutnya, ini yang ketiga, paling terakhir. Kalau udah terakhir pasti mata melek. Kembali ke judul tadi. Sejauh dari barat engkau melempar dosaku, tidak kau perhitungkan kesalahan jauh ke dalam tubir laut. Katakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati. Amin. Sehancur-hancurnya hidup kami, Tuhan, Kau tidak pandang itu. Betapa besar kasih pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Tuhan beri itu sanggup mengubah hidup saya dan saudara. Katakan amin. Pengampunan yang datang dari Tuhan adalah pengampunan yang murni. Katakan amin. Pengampunan yang datang dari Tuhan adalah pengampunan yang sejati. Artinya kalau kita mengampuni sesama kita, itu harus berasal dari Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus mirip dengan cara Tuhan mengampuni saya dan saudara. Ketika kita mengampuni sesama kita, harus sama dengan cara Tuhan mengampuni saya dan saudara. Hanya bedanya, kita tidak perlu disalib untuk mengampuni dosanya. Amin. Cara Tuhan mengampuni kita apa? Dia harus disalib. Yang ketiga, kita lihat Kisah Para Rasul 13:22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya baca untuk semua. Kalau didapat tolong diperhatikan Alkitabnya. Saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendak. Daud juga ini mengalami satu pertobatan yang murni. Katakan murni. Daud ini mengalami pertobatan yang merupakan sifat atau pengertian daripada metanoia. Dia benar-benar bertobat di depan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas hidupnya. Kesalahan-kesalahan Daud bukan dalam arti Daud tidak punya dosa, salah. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan atas hidupnya. Jangan bilang
pendeta nggak punya dosa. Pendeta itu manusia. Nabi harus datang kepada Tuhan sampai Tuhan berkenan. Ingat, pertobatan saja, pertobatan murni adalah sampai Tuhan berkenan. Sampai Tuhan berkata, aku berkenan kepada dia. Kalau Tuhan belum berkenan atas pertobatan saya dan saudara, maka bukan itu pertobatan sejati. Bisa jadi kita bertobat, kita memohon ampun kepada Tuhan karena kita punya keinginan. Gak ada embel-embel. Ini yang ketiga, ini sangat mengajari saya dan saudara bagaimana kita harus benar-benar mengalami pertobatan. Coba saya bacakan untuk saudara-saudara Galatia 1. Galatia 1 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Inilah kehidupan siapa? Paulus. Dia adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen, membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan pertobatan yang tipe pertobatan yang ketiga adalah berbalik arah. Bukan hanya berbalik arah, ada tujuannya, yaitu berbalik arah kepada Tuhan. Katakan berbalik arah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Berbalik arah pada jalan Tuhan. Berbalik arah pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan tidak mudah untuk mengambil keputusan untuk bertobat. Ya, saya dulu masa SD, dari SD itu saya perokok. Ya, kakak saya itu pasti dia tahu. Ya, saya itu perokok karena dari SD itu saya udah biasa cari duit, jualan. Saya kalau sekolah dulu itu pergi, ini tas di sini. Ya, tas kalau di kampung kan tasnya beda ya. Tasnya udah taruh sini, selempang. Yang di kanan itu adalah stoples tempat permen. Yang di kiri itu stoples tempat kue, ya, yang digoreng. Taruh di stoples, berangkat ke sekolah. Sampai ke sekolah itu tidak boleh ada orang yang duduk di samping saya, karena kursi itu saya pakai tempat apa? Tempat jualan saya. Jadi udah biasa jualan, udah bisa cari duit dari SD kelas 3. Taruh di situ jual. Sambil belajar. Kalau lagi belajar nggak boleh ada yang saya tutup sama taruh plastik. Begitu sudah selesai pelajaran, saya buka, orang beli sama saya. Udah punya duit. Karena udah bisa cari duit, saya dari kelas 4 SD udah merokok. Rokok saya itu rokok-rokok yang ya nggak pernah ada di dunia saat ini. Dulu itu rokok yang paling pahit, ya. Kalau pernah dengar rokok Piase, dulu namanya Piase sama gudang garam merah, rokok saya. Pergi ke kebun bawa rokok sebungkus itu, masih SD. Itu masih SD. Ya, di kampung loh, apalagi kalau di kota mungkin beda ceritanya. Ya. Malam-malam kalau udah habis kerja, habis makan, saya duduk di atas lotengnya, lantai 2. Di situ kamar saya semuanya. Habis makan saya ngerokok. Bapak saya itu ngomong di depan almarhum itu, ngomong begini sama orang keluar. Awas tuh pegawai negeri lewat. Karena dulu tuh yang biasa merokok di kampung itu lah pegawai negeri itu ada duit. Pokoknya setiap saya merokok nggak dilarang saya, karena saya jualan. Saya punya di rumah itu ada jualan saya. Saya bikin tempat jualan. Udah bisa jualan saya di rumah. Lalu saya melihat, aduh gimana ini? Masuk SMP, sampai ayah saya bilang gini, saya tidak akan nyokolahkan kamu.
nggak punya duit. Kamu udah bisa cari duit sendiri kan? Buat rokok ada aja udah, kamu cari sendiri, sekolah sendiri. Jangan di awal waktu masa SD dibilang saya sekolah di kota. Setelah itu begitu masuk SMP, saya nggak jadi kasih di kota. Saya sekolah di kampung lagi SMP-nya. Mulai nambah lagi, ngeluncur lagi kan? Aduh, saya bilang nggak boleh begini. Nah, dari situ, dari kondisi itu saya mulai mengalami perubahan cara berpikir. Setelah kelas 2, kelas 1 SMP, mau naik kelas 2, saya bilang begini, kalau begini terus, saya nggak bisa masuk sekolah SMA ini. Karena ayah saya juga dulu dalam kondisi sakit keras. Akhirnya saya mulai mengubah cara berpikir saya. Saya bikin apa itu celengan dari kayu. Dan saya gergaji, potongan-potongan itu saya pakuin, saya taruh. Nah, saya bilang begini, saya mulai meraih merokok deh. Biasanya sebungkus sehari, saya tinggal setengah bungkus. Nah, contohnya harganya dulu 2.000, sisanya 1.000. Nah, saya taruh di dalam celengan. Yang 1.000-nya masih jalan tuh yang setengah. Pas mau naik kelas 3 dari kelas 2, saya berhenti total. Saya bilang begini, saya harus berhenti total merokok karena ketika nanti kelas 3 nggak ada lagi biaya, harus siap-siap biaya. Pikiran saya adalah lulus SMP saya harus sekolah di kota. Sudah berhenti, saya bikin tabungan. Saya nggak buka-buka itu tabungan sampai dengan lulus SMP baru saya buka. Pas masuk kelas 3 SMP, kurang lebih 2 bulan total saya tidak merokok lagi. Ambil keputusan. Dan saya dibantu oleh seorang guru agama saya itu, didoakan. Di kelas 3 SMP. Dan puji Tuhan, setelah lulus SMP, hasil daripada tabungan tadi menolong saya untuk bisa masuk sekolah di kota. Orang tua nggak bisa sekolahin, tapi saya bisa sekolah diri saya sendiri. Hasil daripada perubahan ini adalah ada buah manis bagi saya sampai hari ini. Puji Tuhan, dari tahun 2000 lah kurang lebih ya. Tahun 2000 atau tahun 1999 saya berhenti merokok dan sampai hari ini. Berarti kurang lebih 22 tahun. Kurang lebih 22 tahun berhenti merokok. Dan hasilnya juga saat ini saya puji Tuhan. Kalau saya ketemu orang merokok, ya hidung ini agak sedikit ini. Dan saya pernah dibilang sama teman-teman saya, bencong. Pernah gitu sama saya. Lo bencong lu enggak? Kalau di kamu itu apa cara ngomongnya tuh sedih banget kalau ngomong. Digituin sama saya. Tapi saya ambil sisi positifnya. Enggak apa-apa orang mau ngomong apa, yang penting saya punya perubahan. Keputusan saya untuk tidak melanjutkan perbuatan itu membawakan bisa saya dapat hasilnya sampai hari ini. Saya sehat. Banyak hal-hal dalam hidup kita yang perlu mungkin kita harus minta kita komitmen untuk bertobat. Ya, saya pernah bilang sama anak saya, jangan pernah ikuti papa dulu merokok. Makanya kalau ada merokok di situ saya nggak pernah boleh dia ada di samping itu. Jangan coba-coba, merokok itu ngeri. Ya, kalau nggak ada duit bisa kita nyuri. Saya bilang, itu masa-masa kecil begitu. Untungnya saya udah bisa cari duit sendiri. Kalau enggak, bisa jadi uang orang tua di kantong itu habis setiap hari. Pertobatan yang sejati adalah kita berbalik arah 180 derajat dari yang buruk kepada hal yang baik, belajar untuk lebih baik. Paulus memberikan contoh. Jangan kita bertobat seperti Saul. Ya, jangan kita malah pertobatan seperti Saul yang hanya bertobat untuk keinginannya. Dan Tuhan tahu kok kalau kita mau bertobat untuk keinginan kita sendiri, dan Tuhan tidak berkenan. Tapi pertobatan sejati adalah ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, itu pertobatan sejati. Oleh karena itu kita terakhir baca Ibrani 3:15. Ibrani 3:15. Ibrani 3 ayat 15. Sudah dapat semua? Coba baca 1, 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
ulang saya baca ya, tolong didengar. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Orang yang hatinya geram, hatinya gimana? Lembut nggak? Orang yang geram itu tidak bisa menerima hal baik, betul? Orang yang hatinya geram, dia membuat semua keadaan itu adalah semua salah bagi dia. Oleh karena itu hari ini, Bapak Ibu, yang masih pertobatan kita memang udah orang bertobat, tapi ada hal-hal tertentu dalam diri kita yang perlu kita minta tobat di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan buat hatimu seperti tanah yang gundul, tapi buat hatimu seperti tanah yang subur. Lembutkan hatimu, terimalah pertobatan. Lalu katakan hadapan Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian manusia kuletakkan dan kulepaskan Tuhan. Saya minta WS. Katakan hadapan Tuhan, Engkau saja yang layak. Dosaku telah Engkau ampuni, Engkau saja yang layak dipuji. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk ambil komitmen hari ini, apapun itu, datang kepada dunia kami letakkan Tuhan, semua dunia aku letakkan, semua pujian manusia
kebenaran yang datang dari Tuhan, kiranya Kau beri kami pengertian khusus agar kami boleh mengalami pertobatan yang murni itu, sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kami. Kami temukan bahwa Tuhan berkenan atas setiap hati pikiran kami. Ampuni kami kalau selama ini sering kami bertobat oleh karena keinginan. Pertobatan kami oleh karena ada maunya. Pertobatan kami oleh karena ada syaratnya. Tuhan, hari ini kami berkata demi nama Yesus, kami rindu metanoia yang benar itu, pertobatan yang murni itu. Tuhan berkenan atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan kuduskan hidup kami. Firman yang telah kami dengar dari menjadi pedoman hidup kami. Ajarkan kami ketika kami mendengar suara Tuhan, kami tidak perlu mengeraskan hati kami. Kami jadikan hati kami seperti tanah yang subur, hati yang lemah lembut, sehingga kami menerima kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara, menolong kami, mengingatkan kami agar kami mampu melakukan ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada dalam ruangan ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang tidak sempat ibadah, yang ikut ibadah online, Tuhan memberkati agar setiap kami jemaat-Mu temukan kami setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, apa boleh berhenti bicara, tapi haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan keluarga apapun yang dilakukan, diperbolehkan berhasil. Ya, kita mau memberikan yang terbaik, kita mau mempersiapkan yang terbaik, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah pada hari ini Tuhan. Hingga pada pertengahan ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Bapak. Inilah Tuhan yang kami punya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Dan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, walaupun yang belum sempat memberi pada hari ini Tuhan. Dan berkat yang sama juga Tuhan, Kau berikan bagi setiap hamba-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Asa untuk firman-Nya tentang pertobatan.
Jadi kalau dikatain banci nggak apa-apa lah ya. Karena mungkin mereka nggak tahu kalau banci itu merokok. Terima kasih juga untuk tim yang melayani hari ini. Kami sangat bersyukur sama pelayanan kalian di sini. Dari sejak gereja ini berdiri sampai sekarang, kita nggak bisa lakukan banyak untuk mereka. Kalau menurut saya pribadi, mereka melakukan sangat banyak, terlalu banyak untuk itu. Jadi, saya nggak tahu harus apa, tapi saya bisa bilang thank you banget. Yang di belakang juga ada anak-anak kita, mereka bekerja baik sekali hari ini. Mereka persiapkan lagu-lagu, suaranya baik sekali. Boleh nggak kita kasih aplaus sama-sama yuk untuk anak-anak? Ya. Pengumuman untuk minggu ke depan sama seperti luar biasanya ibadah kita. Jangan pernah kita datang ibadah dengan biasa-biasa aja. Tuhan kasih yang terbaik untuk kita. Kenapa kita nggak bisa datang? Bawa yang terbaik dari kita. Kalau ngomong persembahan, kita mungkin nggak beri yang terbaik kan? Yang terbaik yang pakai untuk penghidupanmu. Saya pun begitu. Kalau Tuhan bilang, kalau saya bilang ini yang terbaik dari saya, bagaimana kalau Tuhan bilang tukar yang terbaik buat kamu, yang kurang baik kasih Tuhan? Karena kenyataannya kita nggak kasih yang terbaik. Yang terbaik kita pakai untuk kita hidup. Yang kita bisa beri untuk korban syukur kita taruh di sini. Kalau kita nggak bisa beri yang terbaik, kenapa kita nggak bawa yang terbaik dari kita? Amin. Kita bangkit berdiri ya sama-sama. Kita mau bersatu dalam doa. Sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Saudara kita Kristian, sampai hari ini dia terpaksa berlibur di rumah sakit sudah selama 4 hari. Ya, saya rindu kita semua angkat suara kita. Kita berdoa untuk saudara kita. Tuhan, Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Kami percaya padamu. Ada banyak orang yang beriman di tempat ini, yang bersabar, yang berdoa untuk saudara kami yang kalau saat ini ya sudah kami angkat di rumah sakit itu. Kami tahu Allah yang rindu kebaikan, kemurahan-Mu biar boleh turun Tuhan. Bapak biar jamahan-Mu boleh ada Tuhan. Biar boleh jadi efektif lagi Tuhan. Biar Kau boleh jadi Allah yang menyembuhkan. Kau punya alat apapun bisa Kau pakai untuk menyembuhkan. Kau bisa pakai dokter, Kau bisa pakai medis, obat-obatan, Kau juga bisa pakai kuasa-Mu saat ini juga Tuhan. Kami percaya pada kuasa-Mu, pada apapun yang Kau pakai Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Di dalam darah Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, kiranya Kau Allah yang menutup bungkus. Kami berkehendak saat ini juga Kristian. Amin. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Engkau juga Allah dari saudara kami Kristian Tuhan. Maka biar Engkau yang berkehendak atas kesembuhannya yang kami inginkan. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan Asa. Kita arahkan tangan kita bersama. Kau berkati Asa ini Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Kalau ia juga bekerja untuk penghidupannya, untuk keluarganya, kiranya Kau juga Allah yang tuntun dia. Kami tahu Kau Allah yang mencukupi. Kami juga tahu Kau Allah yang rindu untuk memberkati keluarganya Tuhan. Biar Tuhan dimanapun ia tinggal, biar dimanapun ia bekerja Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh mengiring serta. Kami teringat untuk gembala kami Tuhan Pak Henry. Dia berada jauh dari kami, tapi kami percaya dia dekat dengan hati-Mu. Kami percaya mata-Mu tertuju padanya. Kalau Kau masih pakai dia di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau juga boleh pakai kami
untuk memberkati dia dengan cara yang mungkin kami nggak tahu. Berkati dia dalam keluarganya, pekerjaannya, dalam kesaksiannya, penghidupannya, dalam pengajarannya, dalam firman. Karena Engkau menuntun, mengingatkan untuk jemaat di tempat ini, biar gerejamu di tempat ini boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi. Biar kemanapun kami pergi, penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kami. Biar lingkungan tempat di gereja ini ada juga boleh menjadi diberkati karena kami. Bangkitkan kota ini, bangkitkan Indonesia negara kami. Kiranya hikmat Allah turun atas setiap pemimpin di negara itu, atas setiap orang yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan, yang melakukannya dengan setia. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau tinggalkan tempat ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangannya, terimalah berkat dan kebenaran firman. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran agar firman itu berbuah dalam kehidupan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta, kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan pelindungan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.